Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok Sistem Peradilan Agama. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri bernama Ayu Endang Astuti, yang kedua ada Bu Dewi Ermalia, kemudian yang ketiga ada Bu Dia, terus Dr. Devina dan Bu Asmawati. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem peradilan agama. Adapun pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yakni tentang jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ada beberapa jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Yang pertama yaitu mengenai perkawinan, kemudian mengenai waris, mengenai wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Nah, di perkawinan ini dibahas tentang izin beristri lebih dari seorang, kemudian izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dispensi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, gugatan klien atas kewajiban dan lain-lain. Selanjutnya tentang waris, yakni tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, dan penentuan bagi masing-masing ahli waris. Kemudian tentang wasiat, yakni pembuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal. Selanjutnya yakni tentang hibah. Hibah tersebut pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Yang kelima yakni tentang wakaf. Wakaf yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah, kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian tentang zakat, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tentang yang G yakni infak, perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, memberikan rezeki atau menafkahi seseorang kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang sedekah, kemudian tentang ekonomi syariah, adanya sini meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur berperkara atau tata cara mengajukan perkara ke pengadilan agama. Yang pertama, di meja pertama itu pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kemudian pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Ketiga, petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir penjara biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Besarnya penjara biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Didasarkan pada pasal 182 ayat 1 atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya yakni petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada berperkara disertai dengan surat kuasa umum untuk membayar SKUM dalam 3 rangkap. Yang selanjutnya pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM. Selanjutnya pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran pajak biaya perkara ke bank. Selanjutnya pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Selanjutnya, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank,
pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dan dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan dan permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak berperkara. Petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak berperkara. Selanjutnya, pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Diah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Suryani. Saya akan melanjutkan paparan selanjutnya. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan terdiri dari 1. Upaya perdamaian, 2. Pembacaan surat gugatan penggugat, 3. Jawaban tergugat, 4. Replik penggugat, 5. Duplik tergugat, 6. Pembuktian, 7. Kesimpulan para pihak, 8. Musyawarah majelis hakim, 9. Putusan hakim. Upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, pertama, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan sesuai dengan pasal 56 ayat 2, pasal 65, pasal 82, pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedua, mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator. 3. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, pertama, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara sesuai dengan pasal 154. Kedua, mediasi. Boleh pakai hakim mediator pengadilan atau pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah mempunyai sertifikat. 3. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Terima kasih. Saya Dewi Romadia akan melanjutkan membacakan paparan slide ke-6 dan ke-7 tentang pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata, umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pasal 158 ayat 1. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Demikian Bu, apa yang bisa saya sampaikan. Paparan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Asmawati. Terima kasih. Setelah saya Asmawati akan melanjutkan paparan selanjutnya tentang
tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan pada sistem peradilan agama, yaitu adalah duplikat penggugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila dalam acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka bisa dilakukan dengan pembuktian. Tahap selanjutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Tahapan selanjutnya adalah kesimpulan para pihak. Pada kesimpulan para pihak, penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan ini dapat disampaikan baik secara lisan ataupun secara tertulis. Kemudian tahapan selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Pada musyawarah majelis hakim, rapat permusyawaratan majelis hakim ini harus bersifat rahasia karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat 3. Dan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim, semua hakim harus menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak. Dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman berikutnya, Ibu Davina. Untuk itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Devina Nosifiraza, akan membacakan slide berikutnya. Putusan hakim. Pembacaan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Untuk perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyimpulkan tentang sistem peradilan agama. Jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama: A. Perkawinan, B. Waris, C. Wasiat, D. Hibah, E. Wakaf, F. Zakat, G. Infak, H. Sedekah, I. Ekonomi syariah. Dan untuk pengadilan agama telah diterangkan juga dari teman kami tentang prosedur perkaranya. Dan di dalam persidangan, tahapan-tahapannya dalam penanganan perkara di persidangan itu ada 8, yaitu upaya 1. Upaya perdamaian, 2. Pembacaan surat gugatan penggugat, 3. Jawaban tergugat, 4. Replik penggugat, 5. Duplik tergugat, 6. Pembuktian, 7. Kesimpulan para pihak, 8. Musyawarah majelis hakim. Baiklah, kami dari kelompok 1 sudah semua mempresentasikan tentang sistem peradilan agama tersebut, yaitu Bu Ayu Endang Astuti, Bu Dewi Ermalia, Bu Dia Suryani Sulityaningsih, Devina Nosifiraza, dan Bu Asmawati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.